Ini lanjutannya yang disebut Jalan ke Mekah. Satu rombongan dari Jepara yang dipimpin sama Pak Kiainya gitu ya. Tiba-tiba sudah sejarak 50 meter jauh dari pintu pertama. Kedengaran suaranya tolong, tolong. Iya, itu cuma bisa dilakukan oleh beberapa orang yang khusus, Mbak. Itu yang dinamakan karomah. Kawasan wisata spiritual Pamijahan sedang menjadi perbincangan. Berada di Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Banyak mitos yang terus dikisahkan di Goa Saparwadi, di Kompleks Pamijahan. Semula, tempat keramat ini adalah petilasan Syekh Abdul Muhyi yang sangat dihormati. Tokoh penuh karomah itu banyak melakukan tetira di dalam goa. Sehingga banyak yang percaya jejak sang ulama di dalam goa tetap memancarkan aura karomah. Apalagi di salah satu lorong di Goa Saparwadi disebut-sebut tembus hingga ke tanah suci Mekah. Konon ada seorang kiai yang mencoba masuk selasar misterius ini, tapi justru terjebak ke dalam dimensi gaib yang membuatnya tidak bisa keluar dari goa. Biasanya menjelang bulan Ramadan seperti sekarang ini, Pamijahan menjadi tujuan utama para peziarah. Mereka datang untuk melakukan napak tilas perjalanan Syekh Abdul Muhyi. Tapi benarkah ada air yang dipercaya berkhasiat serupa air Zam-Zam? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh lorong menuju Mekah di Goa Saparwadi di kawasan wisata spiritual Pamijahan masih menggemparkan publik. Banyak yang dibuat penasaran dengan jalan pintas menuju tanah suci itu. Tapi sesungguhnya Kompleks Pamijahan yang berada di Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat itu sudah sejak lama menjadi tujuan para peziarah. Mereka bukan hanya menapak tilasi perjalanan spiritual Syekh Abdul Muhyi, tapi sekaligus ingin mendapat berkah dari tokoh karomah itu. Jadi sejatinya bukan sekali ini Pamijahan mengantar getar. Tempat keramat itu selalu mampu menarik perhatian peziarah yang ingin mencari ilmu-ilmu tertentu. Dan saat tim ganjil misteri memasuki mulut Goa Saparwadi menjelang tengah malam, suasana metafisika langsung terasa. Apalagi saat kumandang azan yang memang menjadi salah satu kebiasaan sebelum memasuki goa mulai terdengar. Ini sekarang saya berada di pintu masuk Goa Pamijahan. Supaya lebih jelas, supaya lebih tahu, sudah adat di sini. Kalau masuk Goa Pamijahan itu pertama harus kita berdoa dulu. Terus kita harus adzan dulu, setelah adzan baru kita masuk. Lalu di dalam goanya kita terus membacakan sholawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melakukan yang dulu, adzan dulu sebelum masuk. Jadi ada Allah. Kita percaya kalau doa itu dilakukan di tempat sampah. Lebih ke dalam, suasana gaib semakin terasa oleh sebab penerangan yang sangat terbatas. Dinding goa yang memberi gema atau stalagmit yang mengukir lukisan alam amat rumit adalah sisi-sisi mistis
yang sulit diterjemahkan. Setelah beberapa langkah, para peziarah akan bertemu dengan air keramat yang disebut Cikahuripan. Konon, mereka yang ingin awet muda bisa memasuk wajah di sini. Juga orang-orang yang mengejar kesembuhan bisa menjadikan air yang disebut-sebut sehasiat air Zam-Zam itu sebagai obat. Katanya tuh air kahuripan. Ini apa lagi? Kahuripan yang ada di dalam juga bisa diminum langsung dari pancurannya. Setelah bersesuci sebentar atau sekadar membasuh wajah di air Cikahuripan, perjalanan sampai di lorong paling sakral. Di titik inilah terdapat lorong sempit yang viral karena disebut menjadi jalan gaib menuju Tanah Suci Mekah. Tapi memang jalan rahasia menuju Mekah sesungguhnya hanyalah sebuah perlambang. Setidaknya penanda bahwa di tempat itulah para waliullah pernah berdoa dengan sangat khusyuk hingga mampu mencapai Tanah Suci. Ini yang dinamakan Masjid Agung yang ada di Goa Saparwadi Pamijahan. Ini lanjutannya yang disebut Jalan ke Mekah. Makanya yang ke Mekah, tapi bukan berarti kita yang masuk semua bisa masuk ke Mekah lewat sini. Itu bukan, ini menurut cerita sejarah patilasan para wali dulu masuk ke Mekah. Jadi bukan seperti kita manusia biasa bisa masuk ke Mekah lewat lorong ini, itu tidak benar. Jadi yang namanya jalan ke Mekah itu patilasan para aulia, waliullah, wali Allah dengan kehendak Allah dari manapun kan bisa. Goa Saparwadi di kawasan wisata religi Pamijahan seperti tak berhenti memberi misteri. Banyak mitos-mitos yang terus dikisahkan sampai saat ini. Tapi seperti apa rupa lorong yang disebut-sebut tembus ke Mekah itu? Benarkah pernah ada seorang kiai yang tersesat ke dimensi gaib saat mencoba memasukinya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Banyak titik-titik mistik di dalam Goa Saparwadi. Sementara lorong yang viral menjadi jalan pintas menuju Mekah memang memiliki energi yang lebih kuat. Berada di sekitarnya terasa keramat, penuh kesakralan. Kini, lorong tersebut tidak boleh didekati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, orang yang mencoba memasukinya. Sebab tidak ada orang yang mampu menjangkaunya, apalagi menembus dinding gaib hingga menuju ke Mekah. Ini yang dinamakan Jalan ke Mekah yang sekarang konten lagi viral itu. Oh, yang ini ya? Yang katanya ke Mekah itu lewat lorong yang ada di Goa Pamijahan itu sebetulnya berita bohong. Oke, terus? Ini ada memang yang disebut lorong lubang jalan ke Mekah, tapi ini kan menurut cerita sejarah ini patilasan para wali. Oke. Saya tuh udah lama sekali, udah lama dipakai pagar supaya menjaga supaya tidak ada orang yang bikin penasaran pengen masuk supaya lebih aman. Karena membahayakan ya Pak ya? Nah jelas itu bahaya sekali kalau kita masuk, itu kan lubangnya kecil. Apalagi ini dalam lubang batu. Berada di depan lorong yang viral bisa membawa ke Mekah, suasana metafisika terasa sangat kuat. Selasar batu yang sempit lebih banyak berwarna kehitaman dengan ujung yang tak terlihat. Energi gaib yang menyelimuti lorong ini juga tidak bisa ditakar kedalamannya. Itu yang membuat seorang kiai dikabarkan pernah tersesat masuk ke dimensi lain saat dengan jumawa mencoba masuk ke lorong misterius ini. Beruntung, juru kunci dan pengurus kawasan wisata Pamijahan segera bergerak. Mereka menggelar doa-doa sehingga
kiai yang masuk lorong menuju Mekah bisa keluar dengan selamat. Teman-teman, ini salah satu tempat katanya yang jadi ujung atau akhir ending yang katanya gerbang menuju Mekah itu, yang konon katanya ada satu pria yang terjebak di sini, kiai juga, akhirnya ditolong bisa keluar dari situ. Kalau tidak salah, ingat, iya betul Jepara. Satu rombongan dari Jepara yang dipimpin sama Pak Kiainya gitu ya. Beliau tahu bahwa cerita lubang ini jalan ke Mekah bekasnya waliullah. Barangkali beliau ingin mencobanya, tahu dengan perasaan dirinya serasa setahap ilmu ketinggiannya beliau, atau hanya ingin mencobanya. Tiba-tiba kiai itu masuk ke lubang itu. Ternyata sekitar 1 meter dari muka lubang pertama nyerodot. Terasanya ada yang menarik dari dalam katanya. Sehingga dia tidak bisa mundur kembali lagi. Terus terbawa ke dalam. Terus akhirnya begitu jamaah keluar dari gua melapor ke kami ke sini. Kami lapor kehilangan 1 orang jamaah dari rombongan Jawa Tengah, kehilangan yang menjadi ketuanya Mbak Yai sendiri. Kebetulan ada rombongan lain dari Indramayu yang menjawabnya, saya lihat rombongan Bapak masuk ke lubang jalan ke Mekah. Saya melihatnya, mungkin dia tidak bisa mundur keluar lagi. Maka kami dengan menerima laporan itu cepat, semuanya pengurus di situ berdoa datang ke gua, memohon kepada Allah agar beliau diselamatkan dan bisa dikeluarkan. Tiba-tiba sudah sejarak 50 meter jauh dari pintu pertama, kedengaran suaranya, tolong, tolong. Lalu benarkah banyak ahli spiritual yang menjadikan Goa Pamijahan menjadi tempat mencari kesaktian? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lorong menuju Tanah Suci Mekah yang ada di Goa Saparwadi Pamijahan, Jawa Barat pada akhirnya memang mengundang para peziarah. Semakin banyak yang datang. Mereka dibuat penasaran dengan jalan tembus ke Mekah yang dikisahkan penuh dengan aura gaib. Tapi bagi sebagian orang yang biasa memasuki lorong-lorong mistis, ada keyakinan bahwa yang bisa mencapai ke Mekah hanya orang-orang tertentu yang tingkat keilmuannya sudah tak terukur. Dan saat ini hampir tidak ada orang seperti itu. Menurut kalian, apakah salah satu itu alasan kalian mau ke Soal Mekah? itu kami belum tahu. Tapi kalau itu iya, itu cuma bisa dilakukan oleh beberapa orang yang khusus, Mbak. Itu yang dinamakan karomah. Iya, penasaran aja katanya. Di gua itu bisa menembus ke Mekah katanya. Penasaran aja, pengen tahu. Penasaran karena lagi viral. Bukan kali ini saja Goa Pamijahan memancarkan aura metafisika. Sejak lampau, banyak peziarah yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Mereka bukan hanya melakukan napak tilas, tapi tidak sedikit yang melakukan ritual-ritual tertentu. Tapi memang mencari sesuatu yang bersifat gaib di Goa Pamijahan sangat dilarang. Sehingga mereka yang memiliki niat tidak baik sering mengalami gangguan mistis. Sebab masuk ke goa tinggalan Syekh Abdul Muhyi ini banyak aturan yang harus dipatuhi. Termasuk tidak mempercayai hal-hal yang bersifat tidak masuk akal.
Kami juga dari kantor ada anjuran supaya menjadi apa ya, kayak tonggak bahwa harus dijelaskan ke orang-orang yang berpikir kayak gitu tuh nggak boleh, bahwa ini nggak boleh jadi sarana tempat buat musyrik. Kalau dibilang berhubungan dengan makhluk tertentu sini sebetulnya nggak ada, cuma intinya masuk goa itu kan pertama berdoa, adzan dulu, setelah adzan di dalam goanya kita berselawat aja, supaya tidak punya pikiran kesana kemari, supaya kita fokus bahwa ini tempat yang dirasa orang-orang soleh. Kisah Pamijahan memang banyak berhubungan dengan hal-hal gaib. Mitos-mitos besar termasuk keberadaan Goa Saparwadi yang tembus ke Tanah Suci terus diceritakan hingga saat ini. Benarkah semua yang kini heboh di sosial media terjadi? Mungkinkah orang yang hilang setelah masuk Goa Saparwadi karena sudah sampai ke Mekah? Entahlah. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.